Ni Ni hao. teman-teman semua, hari ini kita berdua akan membawakan Let's Talk About China. Sesi ini akan membicarakan seputar negara Cina beserta keunikan dan fakta-fakta menarik yang tentunya keren abis. Perkenalkan, nama aku Kaisha dan hari ini aku nggak sendiri. Karena kalau sendiri itu jomblo, jadi aku bersama temanku yaitu Firnanda. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Firnanda dan bener banget kata Kai tadi, kita akan berbincang-bincang nih mengenai negara Cina dengan tema hari ini, mitos dan Fakta. Oke, sebelumnya aku pengen ngasih tahu sesuatu dulu nih, Kai. Apa tuh, Fir? Nah, jadi Cina itu kan negara yang luas banget ya, dan juga terkenal sebagai negara terpadat penduduknya di tahun 2022 ini loh. Wow, kalau gitu pasti budayanya beragam banget dong. Betul banget. Sebutan Cina ini juga berasal dari nama dinasti, yaitu dinasti Qin. Kan kalau kita belajar Mandarin, pelafalan Qin itu Qin ya. Nah, jadi Qin ini itu kaisar yang dapat menyatukan Vina pada tahun 221 sebelum Masehi loh. Wah, udah lama banget ya. Aku juga tahu nih, Fir, kalau zona waktu resmi di Cina itu cuma satu. Padahal kan Cina termasuk negara yang luas ya. Iya sih, kok bisa gitu ya, Kai? Nah, itu tuh termasuk kepentingan politik yang sebenarnya tuh menyusahkan warga Cina, terutama pada bidang pariwisata. Walaupun sebenarnya tuh mereka secara geografis, Cina memiliki 5 zona waktu. Oh gitu, ternyata banyak juga ya fakta menarik dari Cina. Tapi kalau kita ngomong-ngomong tentang budayanya nih, aku tuh jadi penasaran apa aja sih fakta dan mitos yang ada di Cina. Karena saking banyaknya kepercayaan dan tatanan penduduk, pastinya Cina itu kaya kan akan urban legend gitu. Betul banget, Fir. Nah, karena udah penasaran, langsung saja kita buka sesi mitos dan fakta Cina. Oke teman-teman, kalau ngomong-ngomong tentang mitos nih, mitos di Cina itu berkaitan erat sama mitologi-mitologi kuno, terutama dalam pembentukan manusia dan penciptaan alam semesta. Jadi, di sana masyarakat Cina itu percaya salah satunya dengan cerita Pangu sebagai pembentuk alam semesta. Jadi itu ceritanya ia tuh tinggal di sebuah telur yang akhirnya pecah dan berusaha untuk membentuk bumi melalui bagian-bagian tubuhnya untuk menciptakan kedamaian dan menghentikan kekacauan di alam semesta. Nah, cerita Pangu ini populer di kalangan masyarakat loh teman-teman, karena sudah turun-temurun dan memiliki fungsi sosial yang baik di kalangan masyarakat. Selain penciptaan alam semesta, ada juga penciptaan manusia. Salah satunya ialah cerita Nuwa. Nuwa sendiri digambarkan sebagai dewi yang memiliki tangan dan wajah manusia, namun berbadan ular atau naga. Ia menciptakan manusia melalui lumpur di sungai dan memahat mereka sehingga menjadi sebuah bentuk manusia yang ditiupkan nafas dan ke lumpur tersebut dan manusia itu terbentuk. Cukup menarik ya. Wah, menarik banget nih. Tapi kan itu mitos-mitos lama, Kai. Bisa nggak sih kita ngobrolin yang mitos-mitos modern gitu? Bisa banget dong. Nih yang aku tahu, jadi orang Cina itu percaya kalau yang masih single, jomblo, happy, kiowo kayak kita itu nggak boleh ngasih angpau. Kenapa sih? Karena bisa memperpanjang masa lajang kita. Masa kita mau jomblo seumur hidup? Gak mau kan? Jadi jomblo itu disarankan untuk enggak memberikan angpau kepada siapapun. Wah, jadi ada keuntungan ya untuk menjadi jomblo. Jadi kita nggak ngeluarin uang nih buat ngasih angpau. Betul Terus nih juga juga. kayak kalau masalah asmara, orang Cina itu percaya kalau usia mempengaruhi keberuntungan loh. Oh iya? Iya, jadi tuh kita nggak boleh kalau ada hubungan nih, kita nggak boleh di angka 3, 6, atau 9. Karena hal tersebut membuat hubungan kita nggak lancar, gitu deh. Aduh, serem ya. Kayaknya aku harus nyari cowok yang umurnya 10 kali ya, boleh ya? Boleh, boleh. Aduh, tapi terlalu tua. Oke, karena aku juga tahu nih kalau Cina itu percaya angka 4 membawa kesialan. Masa sih, Kai? Iya, karena tuh angka 4 itu kan dibacanya se. Itu tuh sama artinya kayak kematian. Jadi kalau di bangunan-bangunan angka 4 tuh nggak ada. Ih, takut deh. Oh, ada juga nih.
Misal kalau kita berduka, di Indonesia pakainya baju warna apa? Baju warna hitam dong, kan artinya berduka. Tapi kok di Cina itu beda, Kai. Di Cina kita harus pakai baju warna putih karena melambangkan kemurnian dan juga dipercaya untuk meringankan beban orang yang meninggal itu. Oh, ternyata beda ya sama Indonesia kepercayaannya. Beda dong. Nah, yang terakhir nih, mitos-mitos dan kepercayaan orang Cina tentang Imlek. Di Imlek, kita tuh wajib nyediain di satu meja 12 lauk loh. Harus ada lauk laut, darat, buahnya itu kita harus buah jeruk, lalu manisan segi 8, dan juga tidak lupa dumpling, karena itu paling khas banget di Cina. Terus, ada juga nih yang percaya kalau kita motong rambut sebelum Imlek, maknanya tuh kita buang sial. Tapi kalau kita memecahkan sesuatu saat tahun baru, kita itu menggunting rezeki atau memutus hubungan dengan orang. Lalu, kalau di hari pertama tahun baru, itu kita dipercaya nggak boleh nyapu rumah, Kai. Karena tahun baru kan rezeki udah masuk nih ke rumah. Nah, kalau kita sapu, kita nyapu rezeki kita keluar. Jadi kita nggak dapat rezekinya, gitu deh. Wah, banyak juga ya kepercayaan-kepercayaan pas Imlek. Nah, ayo kita lanjut ke sesi fakta. Oke. Ngomong-ngomong fakta nih, pasti kita tahu lah ya, salah satu bangunan kokoh di Cina yang benar-benar terkenal itu, Fir. Apa sih, Kai, namanya? Apalagi kalau bukan tembok besar Cina atau Great Wall of China. Nah, tembok besar Cina ini terkenal sama keunikannya yang menggegerkan satu dunia. Juga pastinya menyimpan banyak misteri-misteri kuno gitu. Oh, aku tahu nih. Ini nggak sih kayak selama pembangunan tembok besar Cina, itu disebut-sebut sebagai pemakaman terpanjang di dunia. Betul gitu nggak, Kai? Betul, tapi kayak serem banget kan, karena saking jauhnya tembok Cina ini menelan lebih dari 1 juta orang. Wah, tapi paling mengerikannya nih, pekerja di sana itu berasal dari kayak penjaga perbatasan, petani, intelektual yang menganggur, bahkan bangsawan yang dipermalukan sampai terpidana loh, Kai. Nah, jadi aku tuh pikirnya jatuhnya tuh kayak hukuman mati gitu ya, Fir. Karena kan nggak bisa terbayang secapek apa untuk membangun 21.196 kilometer bangunan yang hampir sama kayak jalan Anyar Panarukan di Indonesia. Tapi di Anyar Panarukan kan cuma sampai 1.000 kilometer. Jadi kayak ini tuh lebih panjang gitu kan, Fir. Iya, bener banget. Kayak lebih parah gitu, Kai. Nah, dulu tuh pernah ada yang percaya nih, sampai karena luasnya tembok Cina, katanya tuh tembok Cina bisa kelihatan dari bulan loh. Tapi kalau kita udah searching-searching lagi nih, faktanya tuh nggak gitu. Tembok besar Cina itu cuma bisa dilihat melalui bantuan satelit gitu, Kai. Oh, begitu. Banyak juga ya fakta-fakta dari tembok Cina. Nah, kalau dari bidang pariwisata sendiri nih, karena kita anak pariwisata, kita tuh bisa nih tahu faktanya bahwa tahun 2004 ada lebih dari 41.800.000 pengunjung asing ke tembok besar Cina. Wah, banyak banget tuh yang kunjungin tembok besar Cina. Berarti tembok Cina ini bisa dijadiin salah satu destinasi buat paket wisata buatan kita nggak sih, Kai? Betul banget. Iya, menimbangkan tembok besar Cina sebagai simbol kebanggaan nasional karena berperan sebagai benteng pertahanan pada zaman dahulu dan juga sekarang sebagai pembangkit ekonomi dari negara Cina itu sendiri. Wah, menarik banget ya, Kai? Menarik banget dong. Siapa sih yang nggak pingin ke Cina? Kayaknya udah ngedenger-denger informasi dari kita. Ini udah banyak banget ya, Fir. Sepertinya udah cukup ya. Kalau misalkan nambah lagi, nanti kita let's talk about China. Nanti yang beda lagi nih. Nah, oke deh. Karena sudah sampai di penghujung video, kami berdua mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngikutin kita sampai akhir. Aku Kaisyah. Dan aku Firnanda, pamit undur diri ya teman-teman. Xie xie, cai chen.